Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 413. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Hisham binti Haritsah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah satu dapur dengan Rasulullah SAW selama 2 tahun atau 1 tahun lebih beberapa bulan. Saya tidaklah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah SAW yang beliau baca setiap Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah. Hadis Muslim nomor 414. Artinya, diriwayatkan dari Husain dari Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa dia melihat Bishr bin Marwan berkhutbah di atas mimbar sambil mengangkat 2 tangannya. Lalu Umarah mengatakan, semoga Allah mencelakakan kedua tangan itu. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW berkhutbah hanya berisyarat dengan tangan sebagai berikut. Umarah memperagakan dengan berisyarat menggunakan jari telunjuknya. Hadis Muslim nomor 415. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi SAW berkhutbah sambil berdiri pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah kafilah yang membawa barang dagangan dari Syam. Orang-orang di masjid pada keluar berebut membeli barang dagangan itu, sehingga di dalam masjid hanya tinggal 12 orang. Lalu turunlah ayat ini, yaitu tentang sholat Jumat, yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan meninggalkan kamu berdiri berkhutbah maksudnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 936. Hadis Muslim nomor 416. Artinya, diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW sering membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada salat 2 hari raya dan salat Jumat. Kata An-Nu'man, bila hari raya dan hari Jumat bersamaan dalam satu hari, maka Rasulullah SAW membaca 2 surat tersebut dalam salat hari raya dan salat Jumat. Hadis Muslim nomor 417. Artinya, diriwayatkan dari Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendekat kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah. Lalu aku katakan, ya Rasulullah, orang yang asing ini, maksudnya aku, ini datang menanyakan ilmu agama karena belum mengerti bab agama. Kata Abu Rifa'ah, Rasulullah SAW menghadap kepadaku dengan menghentikan khutbahnya sehingga beliau mendekat kepadaku. Lalu beliau mengambil kursi yang kukira berkaki besi. Kata Abu Rif'ah, lalu Rasulullah SAW duduk di atas kursi itu, kemudian mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau. Lalu beliau melanjutkan khutbah lagi sampai selesai. Hadis Muslim nomor 418. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah sambil berdiri lalu duduk, kemudian berkhutbah lagi dengan berdiri. Maka barang siapa memberitahu Anda bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan duduk, sungguh dia berdusta. Demi Allah, aku sungguh telah sholat bersama Rasulullah SAW
lebih dari 2000 kali. Hadis Muslim nomor 419. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sering sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat beliau sedang, artinya tidak terlalu lama. Begitu juga khutbahnya. Hadis Muslim nomor 420. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Lalu Sulaik duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sulaik, apakah kamu sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sulaik menjawab, belum. Kata Nabi, berdirilah, lalu sholatlah 2 rakaat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 930. Hadis Muslim nomor 421. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila kamu pada hari Jumat berkata kepada temannya, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Hadis Muslim nomor 422. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi lalu mendatangi sholat Jumat, kemudian sholat sunat semampunya, lalu diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat Jumat dengan berjamaah, maka diampunilah dosanya antara Jumat itu dengan Jumat lain, dengan ditambah 3 hari lagi. Hadis Muslim nomor 423. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila kamu melakukan sholat sunat setelah sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Riwayat lain, yaitu kata Suhail, jika kamu tergesa-gesa karena ada sesuatu sebab, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Hadis Muslim nomor 424. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia bila selesai sholat Jumat, dia pulang lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan seperti ini. Hadis Muslim nomor 425. Artinya, diriwayatkan dari Umar bin Atta bahwa Nafi bin Jubair mengutusnya ke Sa'ib, putra saudara perempuan Namir, untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihatnya oleh Muawiyah radhiyallahu anhu di dalam sholatnya. Maka dia menjawab, iya, aku pernah sholat Jumat bersamanya di suatu bangunan atau gedung. Kemudian setelah imam salam, aku berdiri di tempatku, lalu aku lakukan sholat sunat. Ketika dia masuk, dia mengutus seseorang kepadaku, lalu utusan itu mengatakan, janganlah kau ulangi lagi apa yang telah kau lakukan tadi. Bila kamu telah selesai sholat Jumat, janganlah kau susuli dengan suatu sholat sunat sebelum engkau mengucapkan bacaan-bacaan atau sebelum kamu keluar dari masjid. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu. Janganlah suatu sholat disusul dengan sholat lain, kecuali setelah kita mengucapkan bacaan-bacaan atau keluar dari masjid. Yakni setelah keluar dari masjid lalu sholat sunat di rumah.
Hadis nomor 426. Artinya diriwayatkan dari Al-Hakam bin Mina bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahu dia bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di atas kayu mimbarnya, "Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat itu menghentikan perbuatan mereka, atau Allah Azza wa Jalla akan membutakan hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai." Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.